Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Umat Tuhan, percayakah kita sedang masuk dalam penyediaan Tuhan? Amin. Ketika kita masuk di bulan Maret, kita sedang masuk ke dalam penyediaan Tuhan. Amin. Itu artinya apa, umat Tuhan? Itu artinya sekalipun kita hidup di dunia ini, tapi sumber penyediaan kita dari surga Tuhan yang menyediakan. Amin. Untuk itu umat Tuhan, biarlah buka hati kita. Kita mengalami penyediaan Tuhan yang jauh melebihi apapun yang dapat kita andalkan di dunia ini. Haleluya. Anda sedang berada dalam bulan Maret, bulan penyediaan supernatural. Percepatan dan peningkatan supernatural. Yang percaya katakan, saya terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yes. Amin. Receive in Jesus name. Saudara, penyediaan kesembuhan bagi engkau yang sakit sudah Tuhan beri. Melalui perjamuan kudus, lakukanlah itu senantiasa dalam rumahmu dan terima kehidupan ilahi, kehidupan Yesus. Roti hidup itu ada dalam badan saudara. Haleluya. Nah, hari ini aku berdoa kepadamu Tuhan. Aku berdoa untuk kami semua umatmu dalam Victory Life Community. Biarlah Tuhan kami dapat masuk ke dalam penyediaan Tuhan. Memahami rancangan-rancangan penyediaan Allah yang besar. Haleluya. Come on umat Allah. Tuhan Yesus, sampaikan kebenaran oleh pikiran, perkataan, berita suara anak. Tanpa ada interupsi dari kuasa gelap manapun dalam nama Yesus. Di telinga yang mendengar mendapatkan rahmat dan anugerah. Haleluya. Dan yang percaya katakan amin. Sekali lagi kasih pujian bagi dia. Come on. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan dan penyediaan yang luar biasa. Sebelum duduk, salam kepada 2-3 yang katakan, masuk ke dalam penyediaan supernatural Tuhan. Bilang kepada 2-3 orang katakan demikian. Masuk ke dalam penyediaan supernatural Tuhan. Bilang dan saudara alami. Haleluya. Come on. Masuk dalam penyediaan supernatural Tuhan. Amin. Terima dalam nama Yesus. Oke. Silakan duduk. Ya, saudara, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi. Salam untuk kita semua. Salam umat Allah. Salam. Haleluya. Umat Tuhan, ketika kita mendengar kebenaran firman Allah, Anda sedang menikmati masakan rohani. Saya sudah masak selama 1 minggu ini. Saudara nikmati, amen. Apa yang terjadi kalau saudara masak di bambu kuning, bambu kuning atau yang di aroma yang lain? Saudara masak dengan muka muram? Tidak, bukan? Sudah bayar lagi, harus tertawa lagi. Saudara guys, dengar. Hari ini nikmati. Bilang kiri kanan, nikmati santapan rohani. Haleluya. Saudara mau teriak amin, teriak amin. Asal amin jangan pukul orang lain. Saudara guys. Oke, enjoy. Karena semakin saudara bergairah di sana, percaya saya tidak akan berhenti khotbah, saudara yang kasih. Nah, hari ini saudara yang kasih dan beberapa minggu ke depan kita sedang masih bahas tentang masuk dalam penyediaan Tuhan. Coba katakan bersama saya, 2-3. Masuk ke dalam persediaan atau penyediaan Tuhan. Nah, bagian kelima hari ini kita akan bahas tentang jangan meremehkan hal kecil yang dari Tuhan. Katakan tadi dalam Yohanes 12 ayat 24. Biji gandum yang kecil itu, kalau dia jatuh dan mati di dalam tanah, yang kecil itu menghasilkan miliaran orang percaya hari ini. Umat Tuhan, ketika Tuhan memberkati sedikit atau kecil yang kita miliki menjadi besar. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, termasuk apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Betul ya saudara? Bukan manusia. Ada kehilangan sedikit di situ, tapi saudara yang kasih diteguhkan dari Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-4.
Janganlah bersusah payah. Bilang di kanan atau kiri, jangan bersusah payah. Untuk apa? Mencari kaya. Tinggalkanlah niatmu ini. Artinya apa? Kita bekerja bukan untuk menjadi kaya, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Yang setuju yang saya katakan, amin. Anda dan saya bekerja bukan untuk kaya, tetapi untuk memuliakan. Dan saya percaya ketika Anda memuliakan Tuhan, kekayaan pasti datang. Amin. Keberhasilan pasti datang. Haleluya. Pasti. Tetapi tujuan motivasi kita bekerja bukan. Bahkan Amsal dengan senang sekali dia bilang, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Karena ketika kita berusaha dengan kekuatan kita, maka kekayaan yang didapatkan dengan kesusahan biasanya disertai dengan kesedihan. Itulah sebabnya jangan bersusah. Nanti kawannya apa? Bersedih. Tapi bekerjalah untuk memuliakan Tuhan. Yang tahu dan bekerja untuk memuliakan Tuhan katakan amin. Kita akan sukses ketika anugerah ada pada kita. Katakan, saya sukses karena anugerah. Paulus selalu berkata bahwa bukan aku, tapi anugerah yang bekerja di dalam dan melalui aku. Padahal saudara kekasih, Paulus itu bukan orang yang biasa. Dia setara dengan profesor doktor hari di bidang filosofi, di bidang kepercayaan kepada Tuhan dan hukum-hukum Allah. Dia orangnya sangat brilian, cermat, mampu mengajar, mampu memukau orang, membuat orang tidak percaya, hampir-hampir menjadi percaya, saudara. Bahkan menjadi percaya, dia sangat lihai dalam hukum-hukum. Tetapi saudara kekasih, ketika kita baca 1 Korintus dan ayat-ayat yang lain, dia berkata, semuanya oleh kekuatan Allah. Artinya apa? Paulus tidak mengandalkan kemampuannya. Kamu dan saya, kita boleh hebat, tapi Tuhan yang lebih hebat. Amin. Kalau ada yang lebih hebat, kenapa kita mau pakai yang hebat? Pakailah yang lebih hebat. Haleluya. Kalau ada Tuhan, kenapa kita tidak izinkan Tuhan pakai kita? Amin. Karena itu saudara yang kasih, Tuhan atau jalan Tuhan itu sederhana. Dia dapat menggunakan sedikit yang kita miliki untuk mensejahterakan kita. Sejahtera bukan karena mengumpulkan banyak, bukan punya banyak, tapi sejahtera karena Tuhan yang mengerjakannya bagi saya dan saudara. Jalan Tuhan itu sederhana. Kita contohkan seperti Musa dan tongkatnya. Musa dan tongkatnya. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat 4 ayat 1 dan 2. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Kamu mengangkat-ngangkat dirimu, bawa-bawa Tuhan, padahal Tuhan tidak menyatakannya kepadamu. Lalu ayat 2 Tuhan bilang kepada Musa, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, HP. Apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, HP. Kalau Musa modern sekarang dia jawab bilang apa? Samsung S20. Tapi Musa hari ini yang mengerti firman Allah. Coba buka tangan saudara, katakan, ada tongkat di dalam saya. Katakan, tongkat itu adalah alat pengarah. Tongkat itu adalah arah penunjuk. Artinya begini, kalau Anda punya visi dan tujuan hidup, mungkin bagi orang lain tidak ada arti, tapi itu cukup berarti untuk membuat Anda sukses ke depan. Meskipun Musa merasa hanya memiliki tongkat di tangannya, Tuhan menggunakan tongkat ini untuk menimbulkan wabah di Mesir. Dan bahkan dengan tongkat itu membelah Laut Merah. Sudah bisa bayangkan, kira-kira tongkat itu mengandung kuasa seperti apa? Coba Anda bisa bayangkan,
pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kasih pindah gunung yang baru-baru bergeser saja. Saya mau kasih tahu saudara, ada kemungkinan Mutis pindah di Serat A, ada kemungkinan. Karena segala perkara mungkin bagi Allah. Itulah sebabnya saudara yang kasih, pakailah tongkat. Tongkat adalah apa? Tujuan hidup yang Tuhan berikan kepadamu. Tongkat adalah kekuatan, power, penggerak hidup saudara. Jadikan Tuhan tongkat dalam hidup saudara. Umat Tuhan, Musa melapor kepada Tuhan dan dia berharap. Tuhan bilang, Musa lu geser, saya akan membela kamu. Musa mengharapkan demikian. Musa play victim. Dia bilang nanti kalau orang bilang kamu jangan hebat-hebat, jangan sosok bawa nama Tuhan. Jangan bikin-bikin seperti nabi asli, nabi palsu. Musa mulai play victim. Tapi Tuhan mau menggunakan apa yang dirasa Musa itu adalah korban. Tongkat yang sebenarnya bagi Musa tidak ada arti. Tapi Tuhan hanya, kenapa Musa ditanyakan oleh Tuhan, apa yang ada tanganmu? Karena Musa lupa kalau tongkat itu Tuhan yang kasih. Tahukah Anda bahwa rumah tanggamu Tuhan yang kasih? Istri Tuhan yang kasih? Suami Tuhan yang kasih? Tidak ada yang menghadap dukun, tolong saya mau share itu Nona, tolong kasih saya baca-baca dong. Saudara percaya anak-anakmu Tuhan yang kasih? Pekerjaanmu Tuhan yang kasih? Saudara percaya visi 4 legasi VLC Tuhan kasih? Itulah yang ada pada tanganmu. Ketika Anda memegang itu. Kenapa sampai Tuhan bertanya? Karena Musa tidak menghiraukan. Dengan kata lain, kalau Anda peduli hal yang kecil, Tuhan melakukannya jauh. Yang tidak peduli hal kecil saja Tuhan masih perhatikan. Apalagi Anda berkata, saya mau setia dengan hal yang kecil. Perkara yang besar menjadi makanan sehari-hari engkau. Katakan amin. Pekerjaanmu adalah tongkat. Penghasilanmu adalah tongkat. Dan jangan buang tongkat itu kepada orang lain. Kalau mau buang tongkatmu, bawalah ke saya. Karena saya bisa pakai tongkatmu. Haleluya, amen. Bilang kiri kanan, pegang tongkatmu baik-baik. Tongkat bukan penopangmu di hari tua manakala kakimu satu keseleo. Itu bukan tongkat yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan tongkat itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada engkau. Pak, saya ini masih pegawai honorarium. Saya ini masih pegawai biasa, orang biasa. Justru karena kamu orang biasa, pegawai biasa, Tuhan kasih tongkat Allah dalam hidup saudara. Pekerjaan yang sama, tapi direspon dengan cara bahwa ini pekerjaan dari Tuhan, akan berbeda dengan pekerjaan yang lain. Saya membahas kisah seorang tukang parkir menyepalahkan anaknya di Amerika. Bagaimana? Apakah dia tiap kali parkir 1 juta? Tidak. Tiap kali dia parkir, otor datang, kiri, kanan, stop. Ulang-ulang bertahun-tahun. Satu hari saudara kekasih, ketika seorang pengusaha datang, dia gelisah dan dia tidak lagi kiri, kanan, maju, stop. Dia lesu. Lalu pengusaha itu buka pintu kaca dan bilang, sini Bapak, kok hari ini kelihatannya lunglai. Kemana? Oh Bapak, saya kesukaran, anak saya mau bayar SPP, tidak bisa, saya sulit. Dia bilang, anakmu mau sekolah di mana? Mau sekolah di sudah, saya biayai sekolah di Amerika. Haleluya. Itu ceritanya anak tukang parkir sekolah di Amerika. Kenapa? Karena dia tahu lurus muka belakang kiri kanan itu adalah untuk Tuhan dan bukan untuk pemerintah kota. Haleluya. Dan banyak kisah-kisah lain yang Anda pernah dapati dan mungkin pernah alami. Mungkin yang kita miliki di tangan kita adalah waktu. Saudara, orang miskin tidak punya jam tangan. Orang kaya punya jam tangan. Bisa terjadi seperti itu. Tapi orang kaya dan orang miskin sama-sama diberikan waktu oleh Tuhan. Pak Jokowi jarang pakai jam tangan. Tapi dia menggunakan waktu pemerintahannya sangat efektif. Sudah lihat kan? Dengan kata lain, Anda tidak bisa menghindari bahwa saya tidak punya apa-apa. Paling sedikit punya apa, saudara?
Dan orang dunia bilang waktu adalah apa? Time is Lloyd. Lloyd is kan mui. Time is money. Jadi dengan kata lain, kalau Anda punya waktu, di dalamnya ada uang. Haleluya. Dan lain-lain sebagainya. 15 menit Anda bisa pakai untuk merubah sejarah manusia. Sejarah keluarga. 15 menit Anda bisa pakai untuk berdoa, merubah situasi dan keadaan. 15 menit, 30 menit, 45 menit, 1 jam atau 60 menit Anda dapat merubah yang tidak bisa menjadi bisa. Karena ketika Anda memberi waktu kepada Tuhan, yang terhilang Tuhan gantikan kembali. Yang tidak mungkin didapatkan karena Anda mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika Anda menggunakan waktu untuk Tuhan, waktu yang terbuang, yang tersisa, bahkan ketidakmungkinan akan menjadi mungkin. Tuhan akan sisakan bagi Engkau. Itulah tongkat. Saudara, ketika kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, Dia dapat menuntun kita untuk menggunakan waktu kita dengan bijak dan produktif, bahkan efisien, dengan cara yang akan memberkati kita dan membawa terobosan-terobosan. Seringkali saudara yang kasih, kita berpikir waktu berjalan begitu cepat sehingga kita mengolah, mengatur waktu menurut maunya kita sendiri. Sampai berdoa pun tak bisa, melakukan pembacaan perenungan firman Tuhan apalagi. Sehingga sepertinya Tuhan itu di belakang. Cari Tuhan itu nanti kalau sukar sulit, yang kalau tidak bisa lagi baru cari Tuhan. Keliru. Gunakan waktumu untuk Tuhan. Amin saudara. Ketika saya memberi waktu saya untuk Tuhan, semua waktu untuk Tuhan, saya melihat Tuhan melipat gandakan itu. Terjadi peluang-peluang yang saya tidak bisa dapat kalau saya lakukan dengan kekuatan saya sendiri. Dalam waktu yang singkat, pencapaian seseorang 20 tahun, saya melewatinya dengan aman dan tentram dalam hitungan bulan. Kenapa? Karena saya menggunakan waktu saya sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kalau tongkat itu di tangan Musa dan Musa tahu, tunjuklah kepada Laut Merah. Laut Merah akan memberi hormat. Siap bos, geser kiri, geser kiri, geser kanan, geser kanan. Lalu Musa bilang orang Israel, lewatlah. Firaun coba-coba mau ikut, mereka pikir aman. Begitu saudara ke Musa, tunjuk lagi. Tenggelamlah Firaun dan rombongannya. Haleluya. Dengar saudara yang kasih, tidak ada istilah terlambat kalau engkau mencari Tuhan. Tidak ada istilah terlambat kalau engkau mencari Tuhan dan kebenarannya. Never late when you seek first God by using your time. Menggunakan waktu dengan mencari Tuhan, itu cara yang paling tepat. Haleluya. Umat Tuhan, coba pegang tangan saya, katakan, waktu hidup saya sangat berarti bagi Tuhan. Katakan. Jangan pensiunkan dirimu, apalagi tidak ada pesangon. Saya sudah tua, tidak bisa bikin apa-apa. Sudah tua, tidak bisa apa lagi, tidak dapat pesangon. Katakan, saya sudah umur yang banyak dan saya masih punya peluang bikin sesuatu untuk Tuhan. Amin. Contoh 2 adalah janda dan tempayan minyak. 2 Raja-Raja pasal 1, pasal 4 ayat 1 dan 2. Salah seorang istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Artinya suaminya takut akan Tuhan, cuman entah bagaimana kurang tahu, meninggal dunia, maksudnya mati, dan meninggalkan utang. Di muamalat kartu kredit ada macet, di koperasi simpan pinjam ada macet, di BNI ada macet, di BI Bank Israel Internasional ada macet. Dia punya kredit macet dan wah, istrinya sudah stres, frustrasi, sampai dia bilang sebentar 2 anak laki-laki saya yang mukanya seperti papa saya, seperti papa dia, kita 2 punya papa, gabung di 2 anak ini punya muka, sebentar sudah jadi budak, mati, celaka. Lalu Elisa bilang apa? Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?
pasti janda ini atau ibu, lunasilah hutang saya. Maunya kan begitu kan? Itu kan paling simpel. Apa yang bisa saya buat bagimu? Loid kan mui, berikanlah loid kepada saya. Itu paling simpel, tapi bukan kehendak Tuhan, saudara kita. Dia bilang begini, beritahukanlah kepadaku apa yang kamu punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak mempunyai suatu apapun di rumah. Harusnya selesai kan? Tapi dia bilang apa? Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi dia lupa kalau di rumah ada minyak doa. Minyak doa lagi, minyak berisi. Buli-buli berisi minyak. Bukan minyak doa ya, bukan minyak doa ya. Dan sampai super doa ini minyak, suami makan nasi goreng, tidak ambil minyak yang lain. Justru minyak doa, goreng nasi ke suami, dia betah di rumah. Kok di doa nah? Ini bukan minyak doa, ini minyak untuk masak, oke? Dilma atau apa, sangkuriang atau apa nanti. Bimoli saudara kasih, saya kurang mengerti. Dia sampai lupa. Coba bilang di kanan kiri, ada sesuatu dalam diri kamu, bilang begitu. Kenapa si ibu ini sampai lupa bahwa minyak itu sangat berarti? Kok pakai kecuali? Bagi Tuhan tidak pakai kecuali, omong apa adanya, amen. Kenapa dia lupa? Karena dia stres, dia galau. Dia terintimidasi karena anaknya akan diambil sebagai pembayar utang. Dia sudah bingung, dia pikir masa depan dia, suaminya sudah mati. Dengar saudara yang kasih, yang kamu andalkan bisa selesai, tetapi Tuhan tidak akan pernah selesai dalam hidup kita. Pengharapanmu kepada batu karang yang hidup nama Yesus. Dia gelisah, dia bimbang, dia takut. Sampai dia lupa bahwa dalam dirinya, di rumahnya, ada sebotol buli-buli dan ada minyak di dalam yang masih disegel mungkin. Dengan kata lain, ini minyak mau untuk apa sih? Pakai di rambut tuh, nanti orang rasa bimoli di rambut. Mau gosok di badan pun kurang pas. Untuk apa sih? Justru dia tidak percaya. Dia melihat bahwa sesuatu yang tidak mungkin diharapkan. Tapi Tuhan melihat itu mungkin diharapkan. Yang Tuhan taruh dalam diri setiap orang percaya sudah dimodalin. Katakan, Tuhan sudah memberi saya modal untuk hidup. Katakan, yaitu karunia motivasi. Passion to live. Kerinduan untuk hidup. Dengan kerinduan untuk hidup, untuk melakukan sesuatu yang dia senang, itu modal. Itu ibarat minyak yang Tuhan berikan kepada kita. Pengurapan yang Tuhan sudah berikan dalam diri saudara. Kecakapan, skill, kemampuan. Jangan anggap enteng. Jangan pernah berkata komputer sudah bisa segala-galanya. Sekalipun semua orang sudah punya pekerjaan, komputer bisa melakukan segalanya. Bagimu dan bagiku selalu ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Sebelum komputer ada, sudah ditaruh nama saudara di sana. Sudah ditaruh keturunan saudara di sana. Amen. Lalu Elisa bilang kepada janda itu, pergi ke tetangga-tetanggamu dan pinjam jangan banyak. Artinya apa? Pinjam jangan sedikit artinya apa? Banyak. Bayangkan kalau RT itu ada 200 rumah tangga. Dia datang. Tante, siapa? Mama Bet. bilanglah itu istri punya nama Mama Bet. Atau Mama Oki atau Mama siapa begitu. Mama Nise atau Mama siapa terserah. Mama Koba. Mama kenapa leren sore-sore begini nih? Tunggu tiba-tiba masih lulur. Ada minum kunyit asam. Mau bikin apa? Ada jerikan bimoli kok? Ada, masih isi penuh. Mau apa? Sana cari yang kosong. Itu buka tahan, sumur punya ada tuh. Lalu dia pinjam apa yang dari sumur punya. Dan semua. Dia dapat banyak comelan. Ini kalau dia hidup sekarang pasti ada orang foto, post di Facebook lagi. Ibu ini pinjam jerigen. Tahu mau bikin apa?
Lalu ada tulis, Jergen ye, berkesan Jergen tabalai. Ada tulis, Ibu Jergen. Lalu terakhir, keluarga Jergen. Jadi dengan kata lain, seringkali dalam kekurangan-kekurangan Tuhan latih mental kita untuk siap menghadapi kekurangan. Amin. Berani mengaku bahwa saya kurang. Kadang-kadang orang tuh pasang diri hebat. Kumpul keluarga banting, kumpul keluarga banting. Maksudnya banting uang, saudara kasih. Bukan banting keluarga. Banting, wih semua terakhir. Ini ambil dari mana ya? Mama tolong jolin. Lu pijual kan susu sampai, lu menyawat baru suruh betan. Saudara yang kasih, datang kepada tetangga itu artinya apa? Dia ingin supaya melibatkan tetangga diberkati. Kekurangan saudara jangan melihat malapetaka. Percaya di balik kekurangan ada Tuhan yang kelebihan. Haleluya. Jadi kenapa pinjam ke tetangga? Kita belajar di sini pesan adalah Tuhan bagi kita rendah hati dan mau bagi berkat. Amin. Nah, Anda bisa bayangkan ketika mereka pinjam jergen kosong, pulang kira-kira ada isi atau tidak menurut saudara? Hah? Kalau saudara pinjam mobil, pulang kira-kira tangkinya kosong atau ada isi? Bilang kakak, beta berdoa supaya angin menjadi mujizat di dalam. Pasti saudara pulang isi dong. Waktu 200 rumah pinjam masing-masing memberikan jergen kosong, pulang lalu ada isi. Kira-kira dong tanya, ini pendeta siapa? Dan saudara mengatakan, pendeta. Ada satu lagi, ada ibu satu, ada bapak satu, muda-muda satu. Kadang-kadang pemalas pakai rapi dia. Mereka semua itu seperti Pancasila, satu adanya. Pendeta ajar lu datang pinjam ini jergen. Dukung pendeta siapa? Dia jawab, Abu Nabas Dede. Dengar saudara nyanyi. Saya yakin suara kenabian yang saudara percaya dalam VLC akan membawa saudara untuk melihat kemuliaan Allah. Tuhan tidak pernah mempermalukan. Awalnya memang kita mesti punya mental untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah permalukan. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu memelihara. Ada deklarasi iman, haleluya. Dalam dua cerita ini, saudara kita lihat ayat yang ke-6. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu apa yang terjadi? Penyediaan Tuhan berhenti manakala terjadi kelebihan. Kalau baru pas, itu jangan bilang pas. Yakin masih ada kelebihan. Haleluya. Dan setelah itu dia bilang, pergi jual, bayar hutang. Itu artinya Tuhan mau supaya kita bijaksana menggunakan apa yang ada pada kita. Dengan cara yang tepat, dengan prinsip ilahi. Bukan kikir. Bukan menghemat alias rasa kikir dan takut. Kekurangan memang bukan. Kita mengolah seperti yang Tuhan firmankan kepada kita. Kita mengurus. Jadi Tuhan ingin menggunakan apa yang sudah kita punya untuk menjaga kita. Haleluya. Bukan hal-hal yang di luar. Coba katakan, bukan yang di luar, tapi yang di dalam saya. Coba katakan demikian. Bukan yang di mana saudara? Di luar. Tapi di dalam. Sesuatu dalam dirimu yang Tuhan taruh. Yaitu iman untuk mempercayai kesanggupan Allah. Itu tidak ada di toko manapun di Republik ini. Kecuali di dalam hati saudara. Alkitab mengajarkan kepada kita. Sebagaimana Tuhan melipat gandakan minyak yang dimiliki janda itu. Dia dapat melipat gandakan pemberian saudara, keuangan saudara untuk menjadikan diri kita berkat untuk memberkati orang lain. Yang sedikit yang ada padamu ketika Tuhan memberkati, ingat bahwa katakan saya menerima berkat untuk memberkati orang lain. Come on, katakan. Yes.
untuk itu. Kalau Anda tidak bersedia untuk menjadi berkat bagi orang lain, doamu minta berkat akan dipertimbangkan. Dalam pengertian, Anda tidak akan pernah merasa Tuhan menjawab doa. Padahal Tuhan sudah menjawab. Karena berkat itu ditujukan untuk dialirkan kepada orang lain. Mujizat penyediaan yang janda ini dapat bukan saja untuk membayar hutang-hutangnya, tapi juga memberkati tetangganya. Dan yang paling penting, olehmu orang berkata, Tuhan hebat. Tuhan luar biasa. Olehmu orang berkata, terpujilah nama Yesus.